Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya berikan kepada kita hari ini adalah seseorang yang sudah dikasihi tidak menjamin dia akan berubah. Saudara bisa membaca di Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Selaku kita memiliki pemikiran yang sama bahwa pada saat kita mengasihi orang terus-menerus, kita berharap itu akan mengubah dia menjadi orang yang punya kasih dan juga menjadi pemberi. Betul tidak? Itu harapan kita. Tapi ternyata, saudaraku, yang terjadi tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena saya menemukan banyak orang, sekalipun sudah dibantu bertahun-tahun, dia tetap tidak berubah menjadi pemberi. Tetapi terus-menerus mau diberi. Saudaraku, ada suami juga yang terus-menerus diampuni oleh istrinya karena dia berselingkuh dan mabuk-mabukan dan berjudi. Tapi suaminya pun terus-menerus tidak mau berubah. Jadi saudaraku, jangan berpikir kalau kita sudah mengasihi seseorang, dia pasti akan berubah. Sekalipun kasih yang kita berikan kepadanya dengan kasih yang besar. Saudara, inilah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Tentang seseorang yang sudah diampuni hutangnya yang sangat besar sekali. Tapi saudaraku, akhirnya raja itu marah sekali kepada hamba yang sudah diampuni hutangnya itu. Mengapa saudaraku? Karena raja tersebut berharap hamba tersebut yang sudah diampuni hutangnya itu bisa mengampuni hutang orang lain juga. Akan tetapi hamba tersebut tidak rela mengampuni dan menghapus hutang temannya yang berhutang kepadanya. Malahan saudaraku, memperlakukan temannya itu dengan sangat jahat sekali. Bahkan memasukkan dia ke dalam penjara, saudaraku. Saudaraku, inilah gambaran tentang kita. Tuhan sudah begitu mengasihi kita, memberikan kepada kita kasih yang begitu besar. Tapi kita tidak berubah menjadi baik. Kita tetap hidup dalam dosa. Kita tetap tidak bisa mengampuni orang lain walaupun kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita selalu menyakiti hati Tuhan dengan pelayanan yang seenak-enaknya. Walaupun Tuhan begitu mengasihi kita dan terus memberkati kita. Kita beribadah juga semaunya datang. Padahal Tuhan sudah rela toleransi kepada kita. Kita selalu menyakiti hati Tuhan dengan pelayanan seenaknya. Beribadah semaunya. Saudaraku, kita hanya mau dikasihi oleh Tuhan. Kita hanya mau diberikan berkat yang banyak dari Tuhan. Tapi kita tidak mau memberikan banyak kepada Tuhan. Saat Tuhan memberikan banyak, kita tetap tidak mau memberikan banyak. Kita hanya memberikan sedikit. Saat Tuhan memberikan sedikit, kita mengambilnya menjadi kesempatan untuk tidak memberi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh raja tersebut saat melihat hambanya tidak berubah, tidak mengasihi temannya, padahal dia sudah dikasih. Tidak mengampuni temannya, padahal dia sudah diampuni. Apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Saudaraku, di dalam bagian ini dijelaskan. Raja tersebut langsung mencabut kasihnya kepada hamba tersebut. Mencabut pengampunan yang sudah diberikan kepada hamba tersebut. Oleh saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, jangan heran jika saat ini Tuhan juga mencabut berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebelum pandemi ini. Saudaraku, karena sebelum pandemi ini, kita hanya mau menerima kasih Tuhan. Kita tidak mau menyatakan kasih kepada Tuhan. Kita hanya mau diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. Kita hanya mau menerima berkat, tapi kita tidak mau menjadi saluran berkat. Kita hanya mau diberi, tapi tidak mau memberi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita belajar. Jadi orang yang diberikan kasih yang sudah sangat besar, tidak menjamin bahwa dia akan berubah menjadi pengasih. Saudaraku, mari kita pikirkan, mengapa kita sulit sekali berubah, sekalipun Tuhan sudah mengasihi kita. Itu karena kita menganggap adalah kewajiban Tuhan untuk mengasihi dan memberkati kita. Saudaraku, ada seorang anak yang dikasihi oleh orang tuanya sangat besar sekali. Dia mau mobil, diberi mobil. Dia mau HP merek Apple, diberi. Dia mau motor besar, diberi. Saudaraku, yang penting apapun anak itu minta kepada orang tuanya, pasti diberi. Saudaraku, mengapa ayahnya itu selalu menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya itu? Ayahnya itu berharap, saudaraku, pada saat dia menerima kasih yang besar tersebut,
anak itu akan menjadi anak yang baik. Dia akan bekerja dengan baik, dia akan hormat pada orang tuanya. Saudaraku, bagaimana hasilnya? Ternyata tidak terjadi seperti yang ayah harapkan. Anak tersebut, sekalipun sudah mendapatkan kasih yang begitu besar, dia tetap menjadi pemberontak, pemabuk, penjudi, bahkan kecanduan narkoba. Lalu ayahnya bertanya kepada dia, "Anakku, papa sudah memberikan kepada kamu semua yang kamu mau. Semua yang baik-baik papa sudah berikan kepada kamu. Mengapa kamu hidup seperti ini?" Saudara tahu apa yang jawaban daripada anak tersebut kepada ayahnya? Anaknya menjawab, "Saya tidak menyuruh papa melahirkan saya kok. Dan semua yang papa berikan kepada saya adalah kewajiban papa sebagai orang tua." Saudaraku, saat papanya mendengar kalimat dari anaknya tersebut, hatinya langsung hancur, saudaraku. Saudaraku, bukankah itu yang kita juga lakukan terhadap Tuhan? Kita merasa tidak pernah meminta Tuhan menciptakan kita. Keberadaan kita di dalam dunia ini bukan kemauan kita. Jadi adalah kewajiban Tuhan untuk memberkati kita. Maka jangan heran jika saat ini kita yang sudah menikmati kasih, kesetiaan, dan pengampunan Tuhan tetap tidak berubah menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Kita tetap mabuk-mabukan, kita tetap merokok, kita tetap tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Kita yang sudah diampuni, kita tetap tidak bisa mengampuni orang lain. Betul tidak, saudaraku? Jadi, saudaraku, melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa Allah yang penuh kasih, kasihnya yang begitu besar, tidak bisa dipermainkan. Dia tetap menuntut kita untuk memberikan respon yang benar. Jika kita hanya mau menikmati kasihnya dan tidak mau berubah, maka dia akan mencabut berkatnya dari kita. Saudaraku, ingat, Allah yang membawa orang Israel keluar daripada Mesir adalah Allah juga yang menghukum orang Israel tidak masuk ke Kanaan. Mengapa, saudaraku? Karena mereka tidak berubah. Mereka menganggap sudah menjadi kewajiban Tuhan untuk memberikan mereka hidup dan makanan yang enak. Jadi mereka hanya taunya mengeluh dan tidak mau mentaati Tuhan. Demikian juga, saudaraku, Allah yang mengangkat Saul menjadi raja, tetapi juga Allah yang menurunkan Saul dari tahtanya. Mengapa, saudaraku? Karena Saul meremehkan kasih Tuhan dengan tidak mau memberikan respon yang benar kepada Tuhan, yaitu dia tidak mau mentaati Tuhan. Jadi, saudaraku, Allah tidak suka dipermainkan. Dia memang adalah Allah yang mengasihi, tapi dia juga adalah Allah yang akan menghukum, mencabut berkat daripada orang yang tidak menghargai kasih Tuhan, orang yang tidak memberikan respon yang benar terhadap apa yang sudah Tuhan berikan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak hanya menikmati kasih Tuhan, tapi juga bisa menyatakan kasih dan memberikan respon yang benar terhadap Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, yaitu saudaraku, kita jangan melihat berkat yang ada pada kita saat ini sebagai kewajiban Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi lihatlah semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa kita harus memahami bahwa kita tidak layak menerima berkat itu. Karena kita adalah orang berdosa yang harus dihukum. Tapi sekalipun kita sebagai orang berdosa, Tuhan tetap memberkati kita. Maka saudaraku, kita harus memelihara hati yang tetap tidak layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, mengapa kita perlu memiliki pemikiran demikian? Karena kita manusia itu cenderung menganggap wajar berkat Tuhan. Kita menganggap sudah seharusnya Tuhan memberkati kita, bukan? Lihatlah coba, berapa banyak dari kita yang bangun pagi, saat kita menghirup udara yang segar, kita bersyukur atas udara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada yang melakukan hal seperti itu? Tidak ada, bukan? Kenapa, saudaraku? Karena kita sudah menganggap wajar kita memiliki udara yang segar. Memang sudah disediakan oleh alam. Kita menganggap wajar kita masih bisa bernapas. Sampai satu ketika kita sudah sulit bernapas, baru kita menyadari bahwa bisa bernapas adalah karena Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Baru kita mulai menghargai akan napas hidup kita. Baru kita menghargai akan udara yang segar yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Coba saya ajak saudara berpikir apa yang terjadi seandainya hamba tersebut itu berpikir begini, saudaraku. Saya hanya seorang hamba. Harusnya saya sudah dimasukkan dalam penjara karena saya tidak mampu membayar hutangku. Tetapi raja itu begitu baik kepada saya, rela membebaskan hutang saya yang begitu banyak. Maka saya mau menghapus hutang teman saya itu. Saya mau memperlakukan teman saya juga dengan baik. Saudaraku, bagaimana reaksi raja tersebut, saudaraku? Ketika lihat hamba tersebut memperlakukan temannya dengan baik, pasti raja akan senang. Saudaraku, ingat, raja tidak marah dan tidak mengharuskan dia juga menghapus utang temannya, kan? Yang raja marah adalah dia tidak punya belas kasihan. Padahal temannya sudah memohon-mohon kepada dia, memberikan waktu, memberikan kelonggaran waktu, dia pasti akan membayar. Tapi hamba yang jahat ini tidak mau peduli. Dia tidak punya belas kasihan. Sampai bahkan mencekik lehernya dan memasukkannya di dalam penjara. Jadi saudaraku, bukan dia juga harus hapus utang itu, bukan, gitu. Tapi yang raja marah adalah raja melihat dan teman-temannya melihat dia tidak memperlakukan temannya yang baik. Saudaraku, dia tidak menghapuskan utang, nggak masalah, saudaraku, tentu. Tapi dia boleh memberikan kelonggaran kepada temannya itu. Karena temannya udah mohon-mohon kepada dia. Tolong berikan waktu kepada saya pasti membayar. Saudaraku, tetapi dia tidak punya belas kasihan. Dia tidak punya toleransi. Nah, itulah manusia, saudaraku. Kadang-kadang kita tuh lebih jahat daripada Tuhan. Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita, mengampuni kita, membebaskan hutang dari kita. Kita terhadap orang lain, kita kadang-kadang sangat kejam sekali kepada mereka. Oleh sebab itu, itulah yang Tuhan marah kepada hamba tersebut. Saudaraku, kita jangan merasa apa yang kita miliki memang sudah kewajiban Tuhan memberkati kita. Coba tanyakan, siapa kita sebenarnya, saudaraku? Bukankah kita adalah orang berdosa? Saudaraku, apa yang harus kita terima sebagai orang berdosa? Hukuman dan penderitaan, bukan? Tetapi saat ini, Tuhan masih memberikan kepada kita harta, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Semuanya itu sebenarnya tidak layak kita terima, saudaraku. Tapi Tuhan tetap memberikan kepada kita kecukupan dan harta dan berkat. Sekalipun kita berdosa dan adalah musuh Allah. Saudaraku, jika kita memiliki kesadaran tidak layak tersebut, maka kita akan pasti berubah dan hidup kita pasti berbeda. Kita akan tetap mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama dan memperlakukan orang lain dengan kasih dan belas kasihan dan toleransi. Saudaraku, mengapa Daud bisa memberikan persembahan begitu banyak kepada Tuhan? Karena dia mengerti bahwa dia adalah orang berdosa, tidak layak menerima kekayaan dan jabatan raja. Tapi sekalipun dia adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan tetap memberkati dia. Maka Daud berkata, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan." 1 Tawarik pasal 29 ayat 10, 14-15. Daud menyadari siapa dia, tidak layak. Maka dia memberikan persembahan begitu banyak kepada Tuhan. Saudara, mengapa Sakyus yang dikenal sebagai pemeras, karena dia pada saat itu adalah pemungut cukai, orang Yahudi menganggap mereka adalah pemeras, tapi bisa berubah menjadi pemberi, saudaraku. Dia bisa berkata kepada Tuhan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara bisa lihat di Lukas pasal 19 ayat 8. Mengapa dia bisa berubah, saudaraku, menjadi pemberi? Karena Sakyus tahu dia orang berdosa yang tidak layak dikasih oleh Tuhan Yesus yang begitu kudus dan agung. Tetapi Tuhan tetap rela menerima dia, mengunjungi rumahnya, saudara.
Justru perasaan tidak layak itu harus kita pelihara, mengerti. Sehingga kita bisa tidak sombong, sehingga kita bisa lebih menghargai orang lain dan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku, untuk berubah, kita tidak cukup hanya bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi kita perlu menyadari diri sebagai orang berdosa yang tidak layak menerima berkat saat ini. Tapi Tuhan tidak melihat dosa kita. Dia tetap memberkati kita. Tuhan membenci dosa. Dia tetap mengasihi orang berdosa. Maka saudaraku, selama masih kuat dan ada berkat, pakailah untuk Tuhan. Jangan hanya pakai untuk diri sendiri. Tuhan memberkati kita tentu ada tujuannya, bukan? Tidak mungkin supaya kita hidup berfoya-foya dan hidup untuk gengsi kita. Membeli sesuatu yang untuk memuaskan nafsu keinginan kita. Pasti Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Kita diampuni, kita harus mengampuni. Kita diberi, maka kita harus memberi. Jadi saudaraku, pakailah hidup kita dengan baik. Jangan sampai kalau kita masih hidup seenaknya, Tuhan ambil semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kesehatan, pekerjaan, uang. Baru kita menyesal. Mungkin saudara bertanya, bukankah Allah itu adalah kasih? Masa sih dia bisa mengambil berkat saya? Kalau dia mengambil berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saya, berarti Allah itu tidak kasih dong. Saudaraku, justru saat dia mengambil berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, diambil kembali karena dia mengasihi kita. Saudaraku, saya tanya kepada saudaraku, bagaimana sikap yang benar dari ayat tersebut terhadap anak yang tidak tahu diri itu? Hidupnya mabuk-mabukan, berjudi, main wanita, dan narkoba, padahal sudah diberikan banyak sekali apapun yang dia mau. Saudaraku, sebagai seorang yang mengasihi anak itu, apa yang harus ayah itu lakukan, saudaraku? Saya tanya kepada saudara, mengambil berkat itu atau membiarkan berkat itu dan anak itu tetap rusak? Jika dia tetap memberikan berkat itu, anak itu terus berjalan di jalan yang tidak benar. Jadi saudaraku, tindakan yang benar dari ayat tersebut adalah mencabut semua berkat yang sudah diberikan kepada anak itu. Supaya anak itu tahu bahwa dia sudah salah dan hidup di jalan yang benar. Saudaraku, apakah saat dia mencabut berkat tersebut, itu menunjukkan bahwa ayah itu sudah tidak mengasihi anak itu? Tentu tidak, bukan. Justru karena dia mengasihi anak tersebut, maka ayah tersebut mengambil berkat dari anaknya agar anaknya bertobat. Saudaraku, demikian juga yang Tuhan perbuat bagi kita. Saat dia mencabut berkat kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hal itu karena kasih-Nya kepada kita, agar kita kembali kepada jalan yang benar dan lebih menghargai hidup dan anugerah Tuhan. Maka saudaraku, saat ini kita mungkin merasa Tuhan mencabut berkat yang sebelum pandemi Tuhan sudah berikan, yang sudah kita nikmati, tapi kita tidak hargai dari Tuhan. Gaji kita dipotong, penghasilan kita menurun, bahkan usaha kita bangkrut. Mungkin saat ini Tuhan cabut, karena dulu kita tidak menghargai hidup, berkat, dan semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Tentu ya, saya tidak mengatakan semua orang saat ini mengalami penurunan dan bangkrut itu karena dia dulu hidupnya pasti tidak benar. Ada juga orang-orang yang tetap setia, tapi dia juga mengalami situasi seperti itu. Tentu, bagi kita yang selama ini hidupnya mempermainkan kasih Tuhan dan berkat Tuhan, tentu ini peringatan bagi kita. Tapi bagi kita yang kita tahu hidup kita sudah sesuai firman Tuhan, kita sudah belayan yang baik dan sebagainya, berarti kita sedang mengalami ujian, maka kita perlu kesabaran. Tapi mari kita semua introspeksi diri. Apakah sebelum pandemi ini saya yang menikmati kasih Tuhan, tapi tidak memberikan kasih kepada Tuhan dan sesama? Saya hanya mau diberi. Saya menerima berkat, menerima bantuan, tapi saya tidak mau membantu, tidak mau memberi untuk Tuhan. Saya hanya mau dikasih, tidak mau mengasihi. Saya hanya mau diampuni Tuhan, tapi saya tidak mau mengampuni. Mungkin selama ini kita menyia-nyiakan pelayanan. Kita diberikan kesehatan, kita meremehkan ibadah. Kita anggap ini hak saya. Kita datang semaunya ke gereja. Kita melayani semaunya. Biarlah hari ini, saudaraku, saat ini, kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya. Selama ini tidak menghargai kasih dan berkat-Mu. Hingga akhirnya saat ini Engkau mencabut berkat itu. Kiranya
Allah masih berbelas kasihan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah, sehingga nanti kita boleh lebih lagi mengasihi Tuhan sesama dan melayani Tuhan, mempergunakan semua waktu hidup untuk Tuhan, sampai Tuhan panggil kita. Amin.